ketika surga itu disiapkan hanya untuk orang-orang yang muttaqin, maka ada bekal yang harus dipersiapkan oleh orang muttaqin tersebut. Bekal itu adalah berkelanjutan akan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alim ulama, ahli mufassir, wasari'u di sini diartikan wabadiru bikulli ta'atikum lillahi war rasul. Bersegeralah dengan segala ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, lightinami maghfiratin azimatin. Bersegeralah dengan ketaatan yang terus menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh ampunan yang berkelanjutan dan tidak pernah terputus. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak kadangkala saudara-saudara kita masih berangan-angan akan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulul amal, panjang angan-angan, nanti saja saya taat, nanti saja saya ibadah, nanti saja saya bertobat kalau saya sudah besar, kalau saya sudah berumur. Dan itu adalah cara-cara yang bodoh, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maghfirah dan surga yang disiapkan kepada orang-orang yang muttaqin itu adalah harus ada proses, yaitu al-mubadarah, bersegera, wasari'u, bersegera dengan ibadah, bersegera dengan amalan-amalan, bersegera dengan sedekah untuk memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mencapai surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 3 bekal yang harus disiapkan oleh orang muttaqin untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 Allah jelaskan siapa orang-orang yang muttaqin yang akan memperoleh surga Allah tersebut. Allah menjelaskan mereka itu yang sudah memiliki bekal. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama, mereka orang muttaqin yang memiliki bekal infak, sedekah yang berkesinambungan, baik dalam keadaan ekonomi lapang atau dalam keadaan ekonomi susah sekalipun. Bersedekah dengan sikap taat dan berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh akan Allah lipat gandakan rizkinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah maha melipat ganda rezeki orang-orang yang Allah cintai. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah maha luas, maha kaya Allah. Maka Allah ingatkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya mengharapkan redha Allah, Allah lipat gandakan 1 dengan 700. Subhanallah. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti bersedekah. Jadikan sedekah itu obat hati, bahkan obat jasmani sekalipun. Dawu amradakum bisadaqah, obatilah sakitmu itu dengan sedekah. Dan tidak sampai di situ saja. Bekal yang kedua, wal kadhimin al-ghaidh. Menahan amarah adalah bekal
bekal kedua bagi orang muttaqin untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan al-kazim. Kazim itu berarti penuh. Karena penuh maka dia menutupnya. Kazim itu adalah orang yang penuh amarah. Orang yang di dalam hatinya penuh dendam. Maka kazim itu adalah menutup sesuatu yang penuh dengan kebencian itu dengan penutup yang sangat rapat. Sehingga dia menahan diri daripada balas dendam, menahan diri daripada kemarahan. Alim ulama mengumpamakan seperti sebuah wadah yang penuh dengan air kemudian ditutup dengan rapat agar air itu tidak tumpah. Ini merupakan perumpamaan yang sederhana menunjukkan bahwa ketika seseorang marah maka dia menutupnya dengan penutup yang sangat kokoh sehingga tidak tertumpahkan. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dalam kisahnya dibenci, dimaki, bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan syiar keislamannya di kota Mekah, para pemuka Quraisy memberikan hadiah 100 onta bagi orang yang bisa menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sayembara ini dalam kisah itu Suraqah yang dia menginginkan hadiah 100 onta, dia menyiapkan kuda terbaiknya untuk mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berangkat berhijrah dengan Abu Bakar, apa yang terjadi? Ternyata kuda Suraqah itu terperosok kakinya ke dalam tanah. Dia minta Rasulullah selamatkan. Rasulullah berdoa kepada Allah. Kuda pun terlepas kakinya dari tancapan tanah. Bukan sekali, dua, bahkan 3 kali. Rasulullah tidak dendam. Justru ditanya oleh Suraqah, ada apa? Apa yang kamu doakan, wahai Muhammad? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai akhirnya Suraqah pun masuk Islam. Tidak dendam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, barang siapa yang mampu menahan amarah sedangkan dia bisa melampiaskannya, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Orang tersebut di hari akhirat di padang mahsyar nanti akan dipanggil oleh Allah di depan umat manusia hatta yukhayyirahu Allah minal hawril aini ma syaa, sampai orang yang mampu menahan amarah itu diminta oleh Allah untuk memilih bidadari yang matanya indah. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian hadiah yang Allah berikan di akhirat nanti bagi orang yang mampu menahan amarah. Maka Rasulullah sallallahu ingatkan, seseorang yang mampu menahan amarah itu bukan karena dia mampu melawan seseorang, bukan, tetapi mampu menguasai diri ketika dia marah. Itu orang kuat, orang hebat. Laisa syadidu bisurah. Orang hebat itu bukan dengan kecepatannya membalas orang yang membuat dia marah, bukan dengan ahli dia bergulat, tidak.
Innamasyadidu, orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, yamliku nafsahu, mampu mengendalikan diri indal ghadab, mampu mengendalikan diri ketika dia marah. Riwayat Ibnu Hibban. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bekal ketiga yang harus dimiliki orang-orang muttaqin adalah mampu memaafkan sesama. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Allah juga, falyafu wal yasfahu, kata-kata wal afina 'anil nas ini dari kata-kata afa ya'fu. Afa ya'fu itu berarti menghapus noda kebencian, menghapus noda untuk melawan, menghapus noda dendam. Jadi ketika al-afina 'anil nas wal ya'fu wal yasfahu berarti membersihkan dengki, dendam, amarah dalam diri dia. Itu pada satu sisi. Dan pada sisi lain, afa ya'fu itu adalah artinya memaafkan. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah memaafkan orang lain, memaafkan saudaranya, memaafkan sahabatnya, maka orang tersebut adalah sudah mampu menghapus semua noda-noda akibat kemarahan yang ada di dalam hatinya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam tradisi kita masyarakat Indonesia, tradisi kita masyarakat Aceh pasca Ramadan itu saling bersilaturahmi untuk meminta maaf sesama kaum muslimin. Kenapa maaf itu di Idul Fitri? Filosofinya adalah karena keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sudah diperoleh. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, sudah diperoleh pada bulan Ramadan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, selesai ampunan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka masih tersisa kemaafan, saling memaafkan antara umat yang beragama, antara umat yang mukmin, yang muslim di hari-hari Idul Fitri, bahkan berkesinambungan setelah Idul Fitri. Maka sering di kantor-kantor menyelenggarakan halal bihalal. Tidak ada halal bihalal itu di Arab, itu sebuah tradisi masyarakat Indonesia, di mana di dalam halal bihalal itu ada silaturahmi. Silatun dari kata-kata wasala yasilu silatan, menyambung yang terputus. Rahim, rahima yarhamu adalah kasih sayang. Silaturahmi adalah menyambung kasih sayang yang pernah terputus. Oleh karena itu, betapa banyak kita bersilaturahmi dan saudara-saudara kita bersilaturahmi ke rumah kita untuk saling memaafkan. Dan silaturahmi itu juga tidak harus di rumah saja, di masjid, di tempat umum, di kantor-kantor, di lapangan, bahkan dimanapun kita selalu memaafkan dan kita mohon maaf kepada sesama kita. Dan saling berjabat tangan pun tidak pernah terelakkan. Falyafu wal yasfahu, memaaf berjabat tangan itu artinya safaha yasfahu. Maka Al-Quran ini disebut dengan mushaf karena ini adalah halaman yang sangat luas yang di dalamnya mencakup segala urusan umat manusia ini. Urusannya dengan Allah, urusannya dengan nabinya, urusannya dengan akhiratnya, urusannya dengan dunianya, semuanya tercover dalam halaman Al-Quran, maka disebut dengan safhah. Maka ketika seseorang yang safahah berjabat tangan dengan orang lain, maka hatinya harus lebar, harus luas. Kemaafannya harus luas kepada siapapun, tidak pernah menyimpan dendam.
Nah, disinilah kemaafan, tetapi masih ada titik akhir, masih ada satu pesan akhir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung ayat ini adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak cukup kita menahan dendam kepada orang yang memarahi kita, tidak cukup kita memaafkan orang yang melakukan dosa kepada kita, tetapi lebih itu kita diuji oleh Allah. Kita harus mampu berbuat baik kepadanya, bersedekah untuknya, membantunya, bahkan mengajak beliau untuk bekerja sama dalam bisnis, dalam pekerjaan-pekerjaan, menjadikan mitra kerja di kantor. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di sini tidak cukup hanya sekedar maaf saja, tetapi lebih dari itu dituntut mampu berbuat baik kepada orang yang telah melakukan kecurangan kepada kita. Banyak sekali kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah dilempar dengan tai onta. Kafir musyrik tersebut ketika sakit justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berziarah ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya, membawa kurma. Akhirnya dia pun masuk Islam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan akhir daripada khatib, mari kita tidak sekedar meraih gelar muttaqin selama melaksanakan ibadah Ramadan, tetapi mari kita tanamkan pada diri kita semangat bersedekah untuk para du'afa, fakir miskin, perempuan-perempuan yang tertindas teraniaya di lingkungan kita. Mari kita menahan amarah. Siapapun yang membuat kita tersinggung, membuat kita marah, mari kita tahan amarah kita. Dan bekal ketiga yang perlu kita siapkan untuk memperoleh surga Allah. Mulai hari ini kalau masih ada orang-orang yang belum termaafkan, maka datangilah mereka, abang kita, adik kita, kakak kita, tetangga kita, bahkan orang tua kita sekalipun, mintalah maaf kepada mereka dan berikan kemaafan kepada mereka. Dengan demikian insya Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup dari situ, tidak cukup di situ saja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang muhsin. Kita dituntut mampu berbuat baik kepada orang yang pernah berkhianat kepada kita sekalipun. Haranallahu